Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu Podcast Demokrasi dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar semuanya? Kami doakan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi podcast Demokrasi kali ini kita kehadiran tamu yang spesial berasal dari Jakarta. Sebenarnya cuma ada 5 di Indonesia, gitu Bang ya. Ada 5 komisioner, 5 orang yang memimpin Bawaslu. Ya. Jadi beliau adalah salah satunya. Dan sekarang kita kehadiran Pak Prits. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah Bang. Kalau misalnya selamat pagi itu biasa jawabannya apa Bang kalau di dunia Bawaslu? Selamat pagi, tetap semangat. Bukan luar biasa? Bisa juga luar biasa. Atau biasa di luar Bang? Tetap semangat sepertinya. Tetap semangat ya. Jadi sudah ke Bangka Belitung udah berapa kali Bang? Sudah berapa kali sebenarnya? Lupa malah saya. Satu kata untuk Bangka Belitung. Kenyang selalu. Kenyang itu kenapa? Kuliner ya? Karena saya nggak pernah lapar di belum selesai ngajak ngopi. Sebelum selesai ngajak ngopi. Habis itu makan lontong, habis itu makan mie, habis itu makan otak-otak. Jadi pokoknya tidak pernah kosong nih perut. Kuliner yang Pak Prits hobi dari Bangka Belitung itu apa? Seafoodnya top. Seafoodnya enak ya? Seafoodnya top. Saya dapat info bahwa beliau ini sejak lahir tuh memang sudah diciptakan atau dilahirkan untuk menjadi pengawas. Itu benar, Pak? Enggak lah. Soalnya gini, Pak. Prits artinya itu kan kalau nggak salah bahasa Jerman ya? Artinya Prits itu artinya pengatur. Dan Edward itu pembawa damai. Pembawa damai. Iya. Pengatur bisa jadi pengawal juga. Oh, boleh juga ya, pengawal juga iya. Artinya berarti sejak lahir Pak Prits ini juga arti Pak Prits itu kan pengawal juga ya? Iya, benar. Jadi pengawal demokrasi juga dari lahir gitu. Bisa juga dia. Karena saya baru sekarang saya tuh berpikir bahwa adanya kemungkinan jadi anggota Bawaslu gara-gara nama ya. Iya, saya hanya mengkaitkan aja. Tapi takutnya nanti ada pula kita punya anak-anak kita yang dikasih namanya Siswaslu, Gowaslu. Ya mudah-mudahan saja ya, kan? karena doa ya. Jangan ada yang namanya form A aja lah, form A. Atau apa ya, quick count gitu ya. Iya kan alat kerja pengawas kan. Nah, Pak Prits kedatangan ke Bangka Belitung ini sebenarnya dalam rangka apa sih? Jadi memang saya ke Bangka Belitung ini kan bagian dari untuk mendukung program SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Iya. Jadi tahun 2021 ini ada 100 titik yang kita akan laksanakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Itu adalah program Bawaslu yang merupakan bagian dari program nasional. SKPP ini dia mengambil segmennya itu pelajar kah atau mengambil apa nih dari Bawaslu-nya? Jadi kan memang kita harus lihat bahwa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif kan adalah bagian daripada Bawaslu mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan. Tapi sebenarnya ini bukan sekedar pengawasan, tapi ini sebenarnya bagian dari mendidik generasi muda untuk bisa paham sama politik. Kalau terlibat dalam proses politik, terutama dalam proses mengawal proses pemilihan dan pemilu, punya kemampuan bahwa apa yang harus dilakukan atau punya keinginan untuk menjadi penyelenggara. Atau mau meskipun mungkin mereka tidak mau menjadi penyelenggara, mereka mau beraktif di lembaga lain, di lembaga politik ataupun di komunitas-komunitas, mereka bisa tahu bagaimana struktur kita dalam penyelenggaraan pemilihan dan pemilu. Artinya gini, sepesimis apa kalau Pak Prits melihat fungsi orang tua, karena yang di ini kan anak muda itu. Memang banyak hampir anak muda ya yang sama yang kita ajak ke dalam sekolah kader ya. Karena pertama ya bahwa kita harus melihat secara demografi penduduk Indonesia juga tingkat kelompok menengah, kelompok anak mudanya itu signifikan dan punya dampak. Dan mereka akan menjadi calon pemimpin yang akan datang. Saat kita mungkin sudah pergi, saat kita sudah di dalam jabatan, mereka lah orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Jadi SKPP ini itu baru dibuat atau memang sudah berapa tahun gitu? Karena sahabat Bawaslu juga kan banyak yang belum tahu nih SKPP ini kan apa gitu. Kemudian apakah hanya baru karena memang ada gongnya 2024 baru mau dibentuk gitu? Sebenarnya
SKPP itu sudah dari tahun 2019 kita sudah bentuk sebenarnya. 2019 Tahun ya? 2020 sudah ada, tahun 2019 juga sudah ada kita lakukan. Jadi itu untuk persiapan membantu Bawaslu juga gitu ya, sebagai matanya gitu Pak? Sebenarnya bisa saja mereka kemudian ikut serta dalam pengawasan partisipatif untuk mendukung proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Tapi ide besarnya itu adalah untuk mengajak kita semua bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan pemilu itu ini bukan sekedar tugasnya Bawaslu, tapi gitu. juga tugas kita semua sebagai warga masyarakat. Meskipun misalnya Ya artinya berarti bukan Bawaslu saja yang punya beban tanggung jawab untuk melakukan pengawasan gitu atau gimana? bukan Bawaslu saja yang bertugas untuk menjaga dan merawat proses demokrasi. Oh gitu. Tapi kita semua gitu loh. Tapi kan kita semua kan kita harus tahu bagian mana yang perlu diperbaiki, proses demokrasi mana yang perlu dijaga, proses pemilihan itu kalau ada sesuatu bagaimana cara untuk melaporkan itu kan bagian dari proses untuk menjaga dan merawat proses demokrasi yang ada melalui pemilihan ataupun pemilu yang kita punya. Baik. Ini agak melenceng Pak Fritz. Pilkada kan udah selesai nih, atau memang belum selesai karena masih ada hiruk pikuk di MK ataupun ada persoalan apa gitu? Itu pertanyaan bagus lah. Karena tahapan Pilkada 2020 sudah selesai. Kan sudah selesai. Kecuali beberapa daerah. Kan ada beberapa daerah yang Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang seperti di Kabupaten Nabire, Kabupaten Bovendigul itu kan di daerah Papua, atau di NTT itu ada Kabupaten Sabu Rajua di NTT itu kan masih akan diulang. Jadi belum selesai nih? Belum selesai. Jadi kalau melihat yang sudah diselesaikan kayak kemarin yang pemungutan suaranya diulang seperti di Kalimantan Selatan, di Jambi, itu kan atau di Labuan Batu di Sumatera Utara itu kan masih diulang kembali. Nah PSU ini berarti kan banyak penyebab nih. Ya, itu penyebabnya sebenarnya dari penyelenggaranya atau memang dari siapanya ini Pak Pris? Karena terjadinya PSU ini gitu. Jadi sebenarnya kan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang ada di beberapa TPS. Ada beberapa dasar sebenarnya. Misalnya ada hak suara yang tidak diberikan atau ada hak suara yang seharusnya tidak boleh diberikan tapi dia diberikan. Gitu. Kemudian ada misalnya ada proses administrasi yang tidak benar pada saat proses pembukaan kota, pada saat dia membuka amplop atau dia harus melakukan proses penyalinan tapi tidak seharusnya. Jadi ada proses administrasi, ada juga proses hak pilih yang tidak diberikan. Karena kita harus lihat bahwa pemilu ini kan berkaitan dengan hak orang, hak masyarakat, dan hak masyarakat itu harus dilindungi. Oh, artinya kan ini berarti teknis kepada teknis gitu. Nah kedepannya kalau menurut Pak Pris ada nggak perubahan regulasi ini khususnya dari Bawaslu karena Pak Pris sebagai divisi hukum yang membidangi untuk penerbitan aturan-aturan gitu. Untuk perubahan ada nggak ke depannya? Kadang-kadang kami mengajak kita untuk melihat bahwa sesuatu itu bukan di atas dari peraturan. Karena kalau kita lihat pemilu dan pilkada 2024 misalnya itu kan tidak ada perubahan undang-undang. Kita akan memakai undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama? Yang tahun 7 2017 dan 10 tahun 2016 buat untuk pilkada. Artinya peraturannya tidak akan berubah. Belum berubah. Nah, dan kita harus bisa melihat di mana hal-hal yang menjadi tugas penyelenggara dan tugas dari lembaga lain. Misalnya, undang-undang mengatakan bahwa setiap orang yang memilih jadi pemilih harus dapat menunjukkan KTP elektronik. Pertanyaan adalah sekarang kawan-kawan yang melihat video ini, apakah teman-teman KTP-nya sudah KTP elektronik atau tidak? Dan selama itu tidak dapat ditunjukkan pada proses nanti pemilu atau pemilihan akan dapat berpotensi untuk tidak dapat mencoblos gitu loh. Sedangkan teman-teman tuh punya hak politik, hak untuk dapat mencoblos diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada kita sebagai warga negara sejak kita lahir, kita langsung punya hak politik, kita punya hak ekonomi. Dan itu hak politik adalah hak yang mendasar. Apakah karena teman-teman tidak punya KTPL maka tidak dapat mencoblos. Tapi kan KTP elektronik ini kan pertama dibutuhkan kawan-kawan sekalian, kawan-kawan penonton podcast ini. Apakah teman-teman sudah punya KTP enggak? Sudah punya KTPL enggak? Nah, itu yang harus dipastikan gitu ya. Dan itu juga harus ditanyakan gitu. Karena kita dan KTP elektronik itu punya dampak kepada banyak
fasilitas pemerintah yang akan dapat dinikmati selanjutnya. Oke, jadi gongnya itu memang sudah pasti 2024 atau masih berubah nih Pak Frits? Tetap akan 2024 sesuai dengan perintah undang-undang. Baik, nah sekarang gini Pak Frits, secara simpelnya, kan pemilu dengan pilkada ini duanya aturannya ada dua nih. Ya. Kita menjelaskan ke masyarakat perbedaan pemilu dengan pilkada itu seperti apa gitu. Karena masyarakat juga bingung terkadang mana pemilu, mana pilkada. Kalau kita bisa membedakan dari undang-undangnya. Masyarakat jangan dibuat bingung. Sebenarnya jangan dibuat bingung. Yang bingung itu penyelenggaranya saja. Penyelenggara saja untuk bisa melihat bagaimana cara mengatur dan mengawasi proses pemilu atau pemilihan. Masyarakat peran penting untuk dalam ikut serta dalam proses pemilu dan pemilihan. Memastikan namanya terdaftar, ikut aktif apabila ada proses pemutahiran data pemilih, ikut aktif untuk belajar mengenai calonnya, baik calon untuk caleg, presiden ataupun nanti untuk pilkada, dan hadir di TPS. Itu kontribusi bukan kepada negara kalau mereka melakukan seperti itu? Saya rasa itu bukan kontribusi, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara serta dalam proses demokrasi. Dan apabila ditemukan sebuah pelanggaran, dapat melakukan proses pengawasan dengan melaporkan kepada Bawaslu. Dan itu adalah kontribusi daripada masyarakat. Kalau undang-undangnya berbeda, apa gitu ya, itu menjadi tugas kita sebagai penyelenggara untuk mensosialisasikan, ataupun tugas dari partai politik untuk mensosialisasikan. Tapi saya rasa dengan hadir di TPS, memastikan punya memiliki KTPL, itu saya rasa 75% itu sudah dilaksanakan. Oh, kuncinya di situ Pak Sudah ya? Yang penting ada KTP ya? Dilaksanakan. Karena kan kita memilih para pemimpin, kita memilih wakil rakyat. Dan itu kan adalah orang-orang yang akan mengaspirasikan politik kita. Jadi kewajiban itu perlu kita lakukan. Meskipun tidak ada sanksi apa-apa kalaupun tidak hadir, tapi kita kehilangan kesempatan untuk menyiapkan para pemimpin yang akan menjadi pemimpin kita. Baik. Dan terakhir Pak Frits, 2024 kalau persiapan Bawaslu pasti sudah ada persiapan nih, dan Pak Frits hadir ke Bangka Belitung kan sebenarnya dalam rangka persiapan 2024. Harapannya saja di 2024 nanti seperti apa Pak Frits? Harapan saya paling besar adalah COVID hilang dari bumi kita semua. Amin ya kan? Amin. Nah, itu satu gitu. Karena kita harus sadar bahwa COVID ini akan mempengaruhi banyak hal. Bukan sekedar politik tapi juga ekonomi, itu satu. Dan yang kedua adalah kita bisa menciptakan proses demokrasi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ya kan? Itu asasnya karena juga, itu adalah proses bagaimana seseorang untuk menjadi calon kepala daerah ataupun calon legislatif. Dan yang ketiga, saya punya harapan kita semua, baik penyelenggara, kita dapat menyiapkan bahan ini, dapat menyiapkan proses pemilu dan pemilihan dengan jauh lebih baik gitu loh. Dengan belajar kepada 2019, kita melihat mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, apakah melakukan evaluasi, apakah ini soal peraturannya atau soal petunjuk teknis yang perlu kita tingkatkan. Dan tentu saja yang keempat, masyarakat jauh lebih bisa berpartisipasi dalam proses pemilu. Karena tinggal partisipasinya tinggi artinya. Karena ini adalah tugas kita bersama dalam mendukung proses yang ada. Optimis tidak? Saya harus optimis. Optimis ya? Harus optimis. Berarti kami juga harus optimis itu Pak. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu Podcast Demokrasi semua. Disaksikan terus podcast demokrasi berikutnya. Terima kasih sudah hadir ke Bangka. Silakan menikmati Pak Frits untuk makanannya karena makanannya enak di sini gitu. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.